Pernahkah Anda merasa seperti berbicara dengan alien saat berkomunikasi dengan orang Jepang? Meski sama-sama manusia, terkadang kita kesulitan memahami komunikasi mereka. Padahal, di balik senyum sopan dan bahasa tubuh yang santun, tersimpan rahasia komunikasi yang unik dan menarik. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia komunikasi Jepang mulai lensa 5 dimensi budaya yang dikembangkan oleh antropolog ternama Edward T. Hall. Dengan memahami konsep-konsep seperti konteks, orientasi waktu, dan individualisme, kita akan membuka tabir misteri komunikasi Jepang dan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang Jepang secara lebih efektif. Dimensi 1. Budaya Jepang termasuk dalam kategori budaya konteks tinggi, di mana makna pesan seringkali tersirat dan tidak langsung. Ciri-ciri komunikasi konteks tinggi di Jepang. 1. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan. Misalnya, cara seseorang membungkuk bisa menunjukkan tingkat hormat dan kesopanan. 2. Hubungan antar individu sangat dihargai. Membangun kepercayaan dalam hubungan merupakan hal yang sangat penting sebelum membahas hal-hal yang lebih substansial. 3. Orang Jepang cenderung menghindari konflik terbuka dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara tidak langsung atau melalui konsensus. 4. Lingkungan fisik dan sosial juga memberikan banyak informasi yang mempengaruhi makna pesan. Misalnya, sebuah pertemuan yang dilakukan di rumah pribadi akan memiliki suasana yang lebih santai dibandingkan pertemuan di kantor. Dimensi 2. Orientasi waktu mengacu pada bagaimana suatu budaya memandang dan mengatur waktu. Orientasi waktu di Jepang sangat berbeda dengan budaya Barat. Nah, inilah ciri-ciri orientasi waktu di Jepang. 1. Budaya Jepang cenderung polikronik, artinya mereka dapat melakukan beberapa hal sekaligus dan tidak terlalu terpaku pada jadwal yang ketat. 2. Waktu seringkali dikorbankan demi membangun dan memelihara hubungan interpersonal. Pertemuan bisnis, misalnya seringkali dimulai dengan percakapan ringan untuk membangun rasa saling percaya. Dimensi 3. Jepang adalah contoh klasik dari masyarakat kolektivis. Ini berarti identitas individu sangat terkait erat dengan kelompok yang mereka ikuti, seperti keluarga, perusahaan, atau komunitas. Nilai-nilai kolektif seperti harmoni, kesetiakawanan, dan tanggung jawab kelompok sangat dihargai. Ciri-ciri kolektivisme budaya Jepang. 1. Kepentingan kelompok selalu diutamakan daripada kepentingan individu. 2. Konflik dihindari sebisa mungkin untuk menjaga keharmonisan dalam kelompok. 3. Kegagalan individu seringkali dianggap sebagai kegagalan kelompok. 4. Hierarki sosial sangat dihormati dan dipatuhi. Dimensi 4. Gaya komunikasi mengacu pada cara seorang menyampaikan dan menerima pesan. Orang Jepang cenderung menggunakan gaya komunikasi tidak langsung yang memiliki arti bahwa pesan seringkali tidak disampaikan secara eksplisit, melainkan tersirat dalam konteks, bahasa tubuh, dan hubungan interpersonal. Ciri-ciri gaya komunikasi tidak langsung di Jepang. 1. Orang Jepang cenderung menghindari konflik terbuka dan lebih memilih untuk menyampaikan pesan secara halus. 2. Bahasa yang digunakan seringkali penuh dengan sopan santun dan penghormatan. 3. Makna pesan sangat bergantung pada konteks, hubungan sosial, dan situasi. 4. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara memiliki pesan yang sangat penting. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih mengatakan tidak secara langsung, orang Jepang mungkin akan memberikan alasan yang tidak jelas atau mengulur-ulur waktu. Dimensi 5. Formalitas dalam komunikasi mengacu pada tingkat kesopanan dan penghormatan yang digunakan dalam interaksi. Setiap budaya memiliki tingkat formalitas yang berbeda-beda dan hal ini sangat terlihat jelas dalam budaya Jepang. Budaya Jepang sangat menjunjung tinggi formalitas dalam komunikasi, seperti penggunaan bahasa yang sopan, gelar kehormatan, dan hierarki sosial merupakan hal yang sangat penting dalam interaksi sehari-hari. Ciri-ciri formalitas tinggi dalam budaya Jepang. 1. Penggunaan bahasa yang sopan atau keigo sangat umum dalam bahasa Jepang. Terdapat berbagai tingkatan keigo yang digunakan sesuai dengan status sosial dan hubungan antara pembicara dan lawan bicara. 2. Gelar kehormatan seperti sang, sama, dan sensei digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. 3. Hierarki sosial sangat dihormati dan mempengaruhi cara seseorang berbicara dan bersikap. 4. Bahasa tubuh seperti cara membungkuk dan cara duduk juga menunjukkan tingkat formalitas.
Kesimpulannya, komunikasi lintas budaya dengan Jepang merupakan proses yang kompleks namun sangat menarik. Dengan memahami keragaman budaya Jepang dan menerapkan tips komunikasi yang efektif, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan mencapai tujuan komunikasi kita. Penting untuk diingat bahwa budaya adalah sesuatu yang dinamis dan terus berkembang. Meskipun kita telah membahas beberapa prinsip umum dalam komunikasi lintas budaya Jepang, selalu ada kemungkinan adanya perbedaan individu dan situasi yang unik. Oleh karena itu, penting untuk tetap terbuka terhadap perbedaan dan terus belajar serta beradaptasi. Thanks for watching. Arigatou gozaimasu.